Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berada di kebun hidroponik kecil-kecilan milik saya. Dan rencananya saya pengen nge-review instalasi hidroponik yang saya miliki, biar teman-teman bisa melihat, dan barangkali ada yang mau bikin instalasi seperti saya, teman-teman bisa melihat referensi di video ini ya. Nah, untuk yang pertama budget ya, yang budget saya butuhkan ini kurang lebih 1.150.000 untuk membuat instalasi ini. Nah, yang kedua saya akan kasih lihat tandon airnya. Nah, ini adalah box berukuran untuk kapasitas air kurang lebih sekitar 20 liter ya, kurang lebih sekitar 20 liter. Kalau salah ya mohon maaf, diralat ya. Tapi ini saya untuk kapasitas kecil udah cukup lumayan wadah air tandonnya. Nah, untuk pompa yang saya gunakan adalah pompa merek Sakai ya. Untuk ketinggian kurang lebih 1,8 meter. Sakai tipe T03. Ini saya beli online ya. Itu di kisaran 105.000 belum sama ongkir ya. Nah, untuk tandon air ini teman-teman bisa bikin seperti milik saya seperti ini ya. Jadi untuk tandon air ini saya bikin keran L yang airnya nanti ke bawah lagi. Ini tujuannya untuk membuat oksigen ya, dan juga untuk mengatur debit tekanan air yang nanti masuk ke dalam tandon ini ya. Jadi ini sangat bagus banget buat teman-teman kalau misalkan model tandonnya seperti ini. Jadi teman-teman itu bisa membuat oksigen di dalam air tandonnya ini nggak kekurangannya. Dan ini airnya dingin, padahal di wilayah saya ini lumayan panas ya. Nah, tapi ini airnya nggak hangat dan nggak kepanasan. Banyak kan di video di YouTube itu, kalau saya lihat review itu air tandonnya panas ya, harus dikubur gitu kan. Dan ini saya nggak dikubur, tidak dikubur di dalam tanah ya. Ini saya di luar, dan ini airnya nggak panas ya, tidak panas. Ini instalasi saya ini sudah sekitar 3 bulan dan ini masih bagus ya. Ini juga nggak saya kasih dudukan ya, biasa aja gitu. Airnya tetap dingin, nggak hangat, nggak kepanasan gitu. Meskipun di wilayah saya ini cukup lumayan panas ya, suhunya ini sampai 30 derajat ya, tapi karena ada oksigen yang cukup, airnya tetap terjaga ya. Ini saya pakai pipa 1/2 inci ya, yang untuk menyambung ke pompanya. Terus saya pakai T, ininya juga sama, ini saya pakai 1/2 inci, lalu nanti airnya ke bawah lagi kembali ke air tandonnya. Dan ini keran, stop keran yang fungsinya untuk mengatur debit air ya. Kalau saya seperti ini kan, nah bisa kencang. Ini saya atur lagi ke semula ya. Jadi teman-teman bisa mengatur tekanan air itu pakai stop keran ini ya. Ini sangat memudahkan dan manfaatnya juga bagus banget buat instalasi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada stop keran untuk mengatur debit, sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa sih, cuman nanti air yang masuk ke dalam tandon itu akan besar gitu kan. Teman-teman nggak bisa mengatur debitnya.
Nanti yang ada terjadi genangan air yang sangat besar ya di dalam tandon ini. Nggak kelihatan ya, gelap. Kebetulan ini sudah ada yang panen ya, dan saya mereviewnya ini setelah beberapa bulan, nggak setelah bikin langsung saya review. Dan ini selada yang saya tanam, bibitnya mereknya Green Coral, teman-teman bisa lihat ya. Nah, lanjut ya, ini saya pakai pipa 1/2 inci untuk inputnya ya. Terus pipa dimnya ini saya pakai dim 2,5 inci, mereknya Wapin ya. Mohon maaf, bukan Wapin ya, tapi SLG ya. Merek SLG Laki ya. Ini satu batangnya harganya 100.000 teman-teman. Terus ini saya pakai netpotnya yang seperti ini, nggak bolong-bolong yang di bawahnya, jadi saya langsung potong aja ya bagian bawahnya. Yang penting sih si netpotnya ini bisa menahan daun seladanya ya, biar nggak masuk ke dalam sini gitu kan. Kalau misalkan baru kecil, baru dipindah tanamkan, itu kadang-kadang kalau misalkan yang bibitnya masih kecil, daunnya itu suka kena air, dan kalau misalkan kena air nutrisi itu dia akan mati, akan layu ya. Nggak bagus juga buat si seladanya ya. Ini saya pakai L, terus ini saya kasih solatif paralon biar nggak bocor. Ini semuanya nggak ada yang permanen ya, jadi nggak pakai lem sama saya tuh ya. Tujuannya sih biar kalau misalkan sewaktu-waktu pengen pindah atau pengen instalasinya dibikin yang lebih menarik lagi, ini bisa dibongkar pasang dan bisa dimanfaatkan kembali. Kalau udah dilem kan teman-teman harus beli lagi kan, sayang banget ya. Jadi nggak dilem juga udah kuat, airnya nggak ada yang rembes, nggak ada yang bocor. Teman-teman juga bisa lihat ya, ini perkembangannya cukup bagus. Dan ini saya nggak pakai plastik UV ya, pakai plastik putih yang biasa gitu. Lalu untuk kaki-kaki ini saya pakai bajaringan. Bajaringan yang saya butuhkan itu sekitar 6 batang. Terus ada hollow gitu untuk penyangga kaki-kakinya ya. Kalau pakai kayu sih bisa sih, tapi kalau saya saranin kalau teman-teman pengen buatnya lama ya, untuk jangka waktu yang panjang, teman-teman itu mending pakai bajaringan aja ya, awet, rapi gitu ya, terus lebih enak dilihat. Ini saya bikin 1.100.000 tuh udah sama ini ya, bajaringan gitu. Bajaringan satunya 75.000 di wilayah saya itu, dikali 6 aja ya. Hitung aja ya teman-teman ya. Ya sekitar segituan lah. Nah, kita langsung lihat ke outputnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya outputnya. Ini saya pakai pipa yang 1/2 inci ya. Ini output, pakai L-nya juga ya tuh. Ini pemandangan dari bawah ya. Soalnya dipagar sih sama saya tuh ya, biar tidak ada ayam atau bebek yang mendekat. Nah, untuk ini teman-teman, instalasi ini bisa NVT atau DVT ya. Caranya gimana? Kalau misalkan teman-teman nutup keran ini ya, ini dia bisa menampung air gitu kan, bisa menjadi DVT ya. Meskipun nanti ada mati listrik atau apa gitu ya, teman-teman bisa tutup yang aliran stop keran itu yang menuju ke air tandon sana. Jadi nanti airnya itu akan tertampung di apa namanya,
ini ya, tandon lagi di pipa paralon ini ya, di media tanamnya nih ya. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir kalau misalkan nanti mati listrik, teman-teman bisa putar aja, ditutup kerannya, terus nanti airnya ya teman-teman manual isi. Nah, sedangkan untuk stop keran yang di bawah ini itu fungsinya kalau misalkan nanti hujan nih ya. Nah, kalau misalkan hujan, yang ini ditutup ya kerannya, yang ini dibuka. Jadi airnya itu nanti masuk ke dalam pipa-pipa paralon, nanti keluarnya akan keluar ya dari sini. Jadi nggak akan masuk ke bak nutrisi si air hujannya. Ini cukup bagus ya untuk instalasi hidroponiknya. Jadi nggak mesti dijorokan gitu kan, instalasinya biar jadi NVT, jadi cukup datar aja saya sih. Dan sebenarnya ini saya harusnya salah ya, bukan pakai pipa 1/2 inci. Kenapa? Karena nanti ketika airnya keluar ya, masuk ke dalam bak tandon, itu akan terjadi penumpukan air di dalam sana ya, di liter ya, di T itu ya. Harusnya saya sih pakainya pipanya yang 1 inci. Untuk apa? Biar ketika nanti airnya masuk ke dalam bak tandon nutrisi itu, dia nggak terjadi penumpukan di dalam pipa paralonnya ya. Saya sih salahnya di situ aja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman, saya saranin pakai yang pipa 1 inci aja. Nah, ini yang dari belakang ya. Ini tujuannya untuk kalau misalkan ada air kelebihan, jadi nanti airnya keluar ya, keluar ke sini tuh ya, keluar ke sini nih. Tapi kalau nggak dikasih ini juga nggak apa-apa sih ya, kan dia keluarnya dari sini. Cuman ini saya sekreatif aja, teman-teman bisa mengkreasikan instalasi hidroponik teman-teman itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini hasilnya ya, selada green coral. Untuk kepekatan nutrisi itu sebenarnya tergantung teman-teman aja ya. Kalau saya saranin sih di sekitar 600 sampai 1000 ppm aja, biar nggak terlalu pahit ya. Nah, itu dia teman-teman ya, instalasi hidroponik di kebun saya. Teman-teman bisa mengkreasikan instalasi hidroponik teman-teman itu seperti apa. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe itu gratis teman-teman, nggak dipungut biaya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang hidroponik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.